Halo Sobat IPKB Banyumas. Kita ketemu lagi di Nebeng bareng Penyuluh KB season yang kedua bersama saya Kak Atin. Hari ini kita akan jalan-jalan keliling kota Purwokerto, tapi saya nggak akan sendirian karena nanti nggak ada teman ngobrolnya. Nah, untuk ngobrol-ngobrol berfaedah kali ini kita akan ditemani oleh seorang passenger narasumber yang luar biasa. Beliau perempuan, cantik, sangat energik. Nah, penasaran kan siapa yang akan nemenin saya keliling kota Purwokerto ikut nebeng bareng Penyuluh KB? Nah, yuk ikuti. Oke, Sobat IPKB Banyumas, hari ini kita di rubrik nebeng bersama Penyuluh KB akan jalan-jalan mengelilingi kota Purwokerto. Dan saya nggak sendirian di sini karena di sebelah saya ini ada sosok yang sangat luar biasa. Beliau cantik, energik. Nah, ini sudah ada bersama kita Ibu Heni Sutikno. Selamat siang, Ibu. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Atin yang cantik juga. Waalaikumsalam. Luar biasa ya. Jadi kita mulai saja jalan-jalannya sambil ngobrol-ngobrol berfaedah tentunya bersama Ibu Heni. Supirnya cantik nih. Wah, penumpangnya lebih cantik ya. Penumpangnya udah tidak muda lagi ya. Iya, ini ya Sobat IPKB. Jadi Ibu Heni ini atau biasa dipanggil Teh Heni ya. Teh Heni ini beliau sekarang menjabat sebagai Kepala Bidang Pengendalian Penduduk ya Bu? Di DPPKB P3A. DPPKB P3A Kabupaten Banyumas. Nah, selain itu beliau ini juga aktif ya di Ikatan Bidan Indonesia. Ya. Ketua Posisinya? IBI periode 2013 2018 2023 2024 kemarin selesai. Sekarang sebagai penasehat IBI. Penasehat IBI. Kemudian ya agak sedikit repot juga sekarang saya aktif juga di Pokja 4 PKK ya, menangani kesehatan dan KB. Berarti saling berkesinambungan ya, masih berhubungan dengan ibu, anak, KB. Ibu, anak, KB, stunting ya, pengendalian penduduk tentunya ya. Berarti ibu ini dulu backgroundnya dari bidan Bu? Saya bidan, saya sekolahnya SMA, nggak SMA ding. Saya SPK ya, SPK. Di mana Ibu? Di Jakarta. Di Jakarta. Saya sekolah perawat di Jakarta, sekolah bidan di Jakarta, sekolah D3 juga, kemudian D4 di UGM, kemudian S2 di Undip. Sekarang insya Allah sedang S3. Wah, luar di UIN ya. Jadi saya ternyata udah mau pensiun nih Mbak Atin. Nah, padahal masih Mbak Atin kan muda dan masih cantik. muda. Anak saya udah gede-gede loh. Iya, nggak kelihatan ya karena selalu cantik dan energik. Enggak, itu bohong aja di kamera. Aslinya udah aslinya tua. juga cantik juga. Nah, di IBI berarti udah lumayan lama ya Bu Di ya? IBI saya jadi bidan sejak tahun 90 Mbak Atin. Tahun Jadi 90. Mbak Atin udah lahir belum sih? Saya belum Ibu. Mbak Atin tahun Iya. berapa? Saya 90 plus. Ya, berarti IBI. seanak saya nih. Oh iya. Jadi tahun 90 itu saya lulus bidan dan program pertama di Indonesia penempatan bidan desa. Jadi masih ingat tuh waktu saya ditempatkan di Jakarta kan nggak ada ya. Terus harus memilih di Jawa Tengah, Sumatera atau NTB yang pedalaman juga. Terus saya bilang ke mama saya, "Ma, ini di mana?" "Udah, kamu itu yang paling dekat Jawa." "Kenapa di Solo?" Nah, mama saya kan guru SD ya di sana di Kuningan, di Kabupaten Kuningan tuh punya teman orang Solo, namanya Ibu Wulan. "Udah mah, Heni biar di Solo aja, kalau dekat Solo itu Sukoharjo." Maka penempatan bekerja saya pertama kali adalah di Sukoharjo dan desa. Tapi sebelumnya sebelumnya saya kerja di rumah sakit sih di RSCM sih, karena saya sekolahnya di sana kan ikatan dinas ya. Boleh melanjut menjadi perawat di RSCM, boleh melanjut menjadi bidan, tapi mau crash program ditempatkan di desa untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Dan waktu itu tahun 90 kan kematian ibu, bayi dan KB belum begitu di up gitu ya. di apa ya, disadari sama di ini ya, di support dengan total ya. Jadi masih banyak yang masih bersalin anak ke-9. Itu juga bersalin itu tidak. Saya menjadi dukun bayi. Dukun
bayi jadi ya, Bu, saya ya? ini Banyak di program Kementerian Kesehatan itu ya, waktu itu Dokter Adiatma ya, Menteri Kesehatan tahun 90 itu dikatakan udah kita butuh bidan untuk ditempatkan di desa-desa menggantikan dukun bayi, bayangkan. Jadi saya datang itu bersaing atau bekerja sama dengan dukun bayi sih. Nah, di dalamnya pasti berhubungan dengan tidak ada MUKB, kemudian menurunkan angka kematian ibu, kematian bayi, belum berbicara tentang stunting ya, belum berbicara tentang KB jangka panjang mungkin ya. belum ada istilah stunting Ya, yang penting gini, kalau zaman dulu saya tahun 90 tuh lahir sehat dulu deh, lahir selamat dulu, jangan mati, itu target pertama. Baru berjalannya namanya RPJM ya, kalau kita dulu itu ya rencana pembangunan jangka menengah nasional atau jangka panjang nasional, baru 5 tahunan programnya, ya kan sudah 30 tahun ya, jadi udah mengikuti 6 RPJMN. 5 tahunan ini di bidang kesehatan dan KB. Tapi memang dari dulu Aki AKB itu selalu Iya, prioritas. jadi Aki AKB selalu menjadi prioritas dan waktu itu ya Kementerian Kesehatan dan guru-guru saya kebidanan ya, pasti dokter kebidanan, dan kita kan berkiblatnya atau mengacunya kepada JH Biago ya, kepada WHO bahwa peran atau mungkin syarat utama untuk menurunkan AKI dan AKB itu apa? Pilar ya. Suatu pilar biar ibu hamil nyaman, ibu hamil selamat, supaya tidak terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, kematian ibu, itu pilar utamanya adalah di penyelamatan itu KB dan KB ya. Iya, dari sejak saya jadi bidan itu sudah berurusan dengan keluarga berencana ya, BKKBN waktu itu. Termasuk sudah bermitra dengan penyuluh KB ya. Iya, kan banyak yang dapat jodoh bidan dengan PLKB, karena ya waktu di desa itu temennya dokter, perawat, PLKB. Jadi kita sudah dari rumah ke rumah, Mbak Atin, ibu anaknya berapa? Anak saya ini keempat mau kelima, itu paling sedikit ya. Iya, terus ada yang ke-15, saya masih pernah menolong ke anak 14. Jadi Tahun berapa itu Bu? Masih tahun ada 95 lah, 97, iya. Luar biasa. Sekarang ya paling banyak yang saya temuin itu kayaknya 4 lah, 4-3 itu udah malu ya. Iya, kalau 5, penyuluh 4, KB 3 ya. ya. 5 kayak pernah sih. Ya, Mbak Atin ya. Masih ada berapa kalau di daerah Mbak Atin? 5 ya. Itu maksimal kayaknya Bu. Ya. Terbanyak 5 lah ya. 5 tuh udah malu, jarang ya. Iya, udah malu biasanya Ya. karena selalu dikunjungi pasti ya, Ya. sama bidan, sama PLKB, sama Iya, betul. Luar biasa pengalamannya ya Bu. Iya, program KB itu berkembang terus ya. Saya sih melihat kan antara Kemenkes dengan KB itu selalu beririsan ya. Jadi Iya, betul. ya saya selalu berada di keduanya, di kesehatan ibu anak. Waktu itu saya kan kepala seksi ibu dan setelah bidan desa saya pindah ke puskesmas. Setelah ke puskesmas saya di dinas kesehatan karena ikut suami ya, dari Sukoharjo tadi, dari Jakarta ke Sukoharjo ke Purwokerto, itu saya langsung ditaruh di dinas kesehatan. Loh, saya kan bidan, kenapa saya di dinas? Karena harus ada menjadi manajemen atau admin lah kalau sekarang ya. Oh, iya. Dan bidan-bidan zaman saya itu tahun 97 itu nggak ada yang mau di dinas karena mereka sedang laris manis memberikan pelayanan KB. iya, pertolongan persalinan dan KB. Jadi banyak pasien ya, Mbak Atin ya. Jadi nggak ada yang mau, saya pindahan tuh, udah ini kamu langsung di dinas supaya bisa menjadi manajerial gitu ya. Ya akhirnya ya udahlah. Kalau di ini Bu, di DPPKB berarti Sejak kemarin ya, setahun 2024. Baru 1 tahun. Ya, mau 2 tahun ini Bunda, Mbak Atin. Jadi ini 17 bulan. Ya, 17 bulan berlangsung. Kalau prioritas program di bidang nutrisi itu sekarang apa? Seperti amanah dengan SOTK-nya ya, perbunya saya datang itu saya tinggal melanjutkan dari kepala dinas PDKB sebelumnya. Jadi di bidang Dalduk itu adalah membawahi 3 program. Yang pertama adalah program komunikasi, edukasi, dan advokasi, KIE, komunikasi, informasi, edukasi, dan advokasi. Jadi sebetulnya promosi KB-nya itu di saya. Yang kedua programnya adalah mengenai perencanaan Bangga Kencana ya, pembangunan keluarga berencana dan berkualitas. Di dalamnya program pencegahan stunting, Mbak Atin. Makanya ya, stunting berada di
bidang Dalduk. Yang ketiga adalah manajemen data. Jadi semua data SIGA, kemudian data kampung KB, rumah dataku itu ada di fungsional sekarang ya, dari kasih menjadi sub koordinator menjadi sekarang fungsional. Jadi itu di bawah saya, tetapi kami tidak menutup bekerja sama dengan bidang KB karena beririsan terus, seperti kampung KB beririsan, rumah dataku beririsan ya. Stunting juga dari saya, programnya, kebijakan, koordinasi dengan OPD, dengan dinas-dinas terkait di bidang KB itu adalah TPK-nya pelaksana, ya TPK-nya pelaksananya, terus KRS-nya ya, keluarga beresiko stunting. Itu programnya sih bagus sih sebetulnya menurut kami, tapi pastilah ya namanya program ada kekurangan kelebihan karena ya itu dia, karena apa namanya, mungkin SDM kita sudah berkurang ya, mungkin target-target yang harus kita capai juga banyak, seperti itu sih Bu Ati. Berarti memang selalu bermitra gitu ya, Selalu bermitra di bidang Dalduk dan bidang KB yang memang ya harus sinergi ya, kalau nggak bisa jalan. Dan kita merasanya juga ya jalan bareng gitu. Iya. Terus ini kan Ibu juga aktif ya di IBI juga. Betul. Ya. Ini kami dari Penyuluh Iya. KB, Ikatan Penyuluh KB ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Ibu Ikatan Bidan Bidan Indonesia. Ya, Kalau yang ulang 74 tahun, iya, jadi besok tanggal 24 Juni Tanggal 24 kita ini adalah ulang tahun IBI ke-74. Oh, Iya, IBI lahir tahun 1951. Iya, kenapa saya mau jadi bidan ya, karena memang terinspirasi oleh bidan-bidan senior ya. Zaman dulu itu jadi bidan enak kali ya, pasiennya banyak, cuannya banyak. Tapi betul-betul pasti juga rasa ingin mengabdi. Iya, jadi kalau bidan hanya bidan-bidan muda dan mungkin para PLKB nih yang para IPKB yang ingin anaknya jadi bidan juga berbeda sekali dari zaman dulu saya yang tadi saya sampaikan. Dulu itu totalitas memang berimbas pada income, iya kan? Jadi karena pelayanan sedikit, tenaga bidan sedikit, hanya ada satu di kecamatan itu satu orang. Satu orang. Nah, semua satu kecamatan, katakanlah 500 ibu hamil kan kebu bidan semua ya. Itu zaman saya waktu lulus ya. Di atasnya lebih parah lagi, artinya di atasnya bisa 3 kecamatan satu bidan. Kalau zaman saya satu kecamatan itu ada mungkin 5 atau 7 bidan dengan asumsi bidan desa, harus berdomisili di desa, harus memberikan pelayanan di desa, satu bidan desa idealnya. Iya. Itu kan di Jawa. Nah, kalau Iya. di luar Jawa, nah akhirnya di program saya saat itu adalah satu desa, satu bidan kalau ada, tapi kalau tidak ya bisa satu bidan membawahi 3 desa gitu loh. Sobat IPKB Banyumas, edisi Nebeng bersama Penyuluh KB. Tadi kita sudah ngobrol seru ya, bincang-bincang berfaedah bersama narasumber kita, Ibu Heni Sutikno selaku Kabid atau Kepala Bidang Dalduk di PPKB P3A Kabupaten Banyumas. Dan beliau ini juga seorang aktivis ya di IBI atau Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Banyumas. Nah, tadi pesan-pesan beliau tentang penggunaan alat kontrasepsi, pencegahan stunting, cerita beliau bagaimana pengalaman selama menjadi bidan, berkiprah di IBI dan sekarang menjadi Kepala Bidang Pengendalian Penduduk di PPKB P3A Kabupaten Banyumas. Wah, tentunya banyak sekali ya hal positif, hal baik yang bisa diambil dari obrolan tadi. Nah, berhubung ini kita sedang ada momen pelayanan KB dalam rangka Hari Ulang Tahun Ikatan Bidan Indonesia. Jadi jangan lupa untuk para pasangan usia subur, ayo gunakan alat kontrasepsi dan lebih baik lagi beralih ke yang MKJP atau metode kontrasepsi jangka panjang. Karena pelayanan kontrasepsi itu sekarang mudah diakses di mana-mana, bisa ke Bu Bidan, bisa ke puskesmas, ke rumah sakit. Jadi jangan lupa rencanakan kehamilannya dengan penggunaan alat kontrasepsi agar keluarga lebih bahagia dan anak-anak pun berkualitas.
Terima kasih. Sampai jumpa di Nebeng bareng Penyuluh KB edisi selanjutnya. Salam sehat, semangat luar biasa.